Semangat pagi di hari Senin terakhir, tanggal 30 Agustus 2021. Kita akan menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita meninggalkan keramaian dunia, menenangkan pikir, menenangkan hati dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, tema perenungan Sabda hari ini adalah pemimpin yang menjaga kesucian. Kepemimpinan atau leadership secara umum merupakan perilaku yang mempengaruhi manusia, baik perorangan ataupun kelompok, untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, serta dituntut untuk kerjasama yang baik sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Seorang pemimpin harus bisa menjadi inspirator perubahan dan visioner yang memiliki visi yang jelas kemana organisasi akan dituju. Astabrata, salah satu ajaran kepemimpinan yang dikembangkan orang Jawa sejak zaman Hindu. Astabrata berarti 8 ajaran utama tentang kepemimpinan yang merupakan petunjuk Sri Rama kepada Bharata, adiknya, yang dinobatkan menjadi Raja Ayodhya. Astabrata disimbolkan dengan sifat-sifat dari alam semesta yang patut dijadikan pedoman bagi setiap pemimpin. Antara lain, yang pertama, Indra Brata. Seorang pemimpin hendaknya seperti hujan, yaitu senantiasa mengusahakan kemakmuran bagi rakyatnya dan dalam setiap tindakannya membawa kesejukan yang penuh kewibawaan. Kedua, Yama Brata. Seorang pemimpin hendaknya meneladani sifat-sifat Dewa Yama, yaitu berani menegakkan keadilan menurut hukum atau peraturan yang berlaku demi mengayomi masyarakat. Ketiga, Surya Brata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti matahari atau surya yang mampu memberikan semangat dan kekuatan pada kehidupan yang penuh dinamika dan sebagai sumber energi. 4. Candra Brata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti bulan, yaitu mampu memberikan penerangan bagi rakyatnya yang berada dalam kegelapan, mungkin juga kebodohan, dengan menampilkan wajah yang penuh kesejukan dan penuh simpati, sehingga masyarakatnya merasa tentram dan hidup nyaman.
Yang kelima, Vayu Brata. Seorang pemimpin hendaknya ibarat angin atau maruto, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakatnya, memberikan kesegaran dan selalu turun ke bawah untuk mengenal denyut kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Keenam, Bumi Brata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat utama dari bumi, yaitu teguh, menjadi landasan berpijak, dan memberi segala yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakatnya. Ketujuh, Varuna Brata. Seorang pemimpin hendaknya bersifat seperti samudera, yaitu memiliki wawasan yang luas, mampu mengatasi setiap gejolak dengan baik, penuh kearifan dan kebijaksanaan. Yang terakhir, kedelapan, Agni Brata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat mulia dari api, yaitu mendorong masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetap teguh dan tegak dalam prinsip dan menindak atau menghanguskan yang bersalah tanpa pilih kasih. Siapa sih di antara anak bangsa ini yang tidak ingin memiliki pemimpin yang bersifat Astabrata tadi, 8 sifat Batara tadi? Namun, kalau kita merasakan dalam realita kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pengalaman beberapa kepemimpinan yang ada, selalu muncul dan selalu ada suka dan tidak suka, like and dislike. Entah perwujudan kepemimpinan yang sudah diwujudkan berdasarkan Astabrata ataupun tidak, realitanya tetap muncul like and dislike di dalam kehidupan masyarakat secara umum. Kita tidak akan memperpanjang perihal dasar kepemimpinan yang bagaimana yang paling baik. Lewat perenungan sabda hari ini, kita akan mencoba mempelajari dan menghayati kepemimpinan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Leksionari bacaan kedua hari ini merupakan bagian catatan ajaran dan tuntunan yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius tersebut. Bersama-sama terlebih dahulu kita memperhatikan leksionari bacaan kedua hari ini. Surat Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama, di dalam pasal yang keempat, ayat 6 sampai 16, demikian. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Lihatlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya.
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian kesaksian surat 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 16. Anggota keluarga Allah, terlebih dahulu kita perlu mencari tahu siapa Timotius yang harus menerima pengajaran kepemimpinan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Timotius adalah seorang Kristen yang masih muda di Asia Kecil, yang telah menjadi kawan dan membantu Paulus di dalam pekerjaannya. Ayah Timotius adalah seorang Yunani dan ibunya Yahudi. Jadi Timotius adalah hasil perkawinan campur, namun dididik di dalam satu iman kepada Kristus. Sebenarnya Timotius adalah seorang pemalu. Namun demikian Timotius justru diberi kepercayaan oleh Rasul Paulus yang pertama-tama untuk meneguhkan hati jemaat Tesalonika, kemudian diutus kepada jemaat di Makedonia, di Korintus, dan lain sebagainya. Anggota keluarga Allah, beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus diemban Timotius adalah meneguhkan hati orang-orang percaya yang sedang menghadapi penganiayaan, harus memulihkan orang-orang percaya atau jemaat yang menghadapi ajaran-ajaran salah, ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan, sampai kepada pengurusan hal peribadahan dalam jemaat. Dan tentu masih banyak hal-hal lain yang harus diemban menjadi tugas
dan tanggung jawab Timotius. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus memberikan pengajaran perwujudan kepemimpinan yang harus diemban Timotius tadi lewat perkataan, tingkah laku, perwujudan kasih kepada sesama, kesetiaan imannya kepada Tuhan, dan tetap menjaga kesucian. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau kita menggunakan alur pengajaran Astabrata seperti di depan tadi, tentu semua sifat di dalam Astabrata, 8 sifat Batara tadi, harus terwujud di dalam ucapan, tingkah laku, perwujudan kasih kepada sesama, kesetiaan, dan juga di dalam menjaga kesucian. Bahkan semuanya hanya bisa tetap diwujudkan ketika pribadi yang memimpin tetap terbungkus dan mewujudkan kesucian hidup. Ada kesetiaan kepada Allah dan menjaga kesucian hidupnya. Tatkala seorang pemimpin tidak menjaga kekudusan diri, semua hal mudah berubah karena pengaruh-pengaruh yang terjadi. Anggota keluarga Allah, bagaimana supaya Timotius bisa mewujudkan perkataan, tingkah laku, perwujudan kasih, kesetiaan, dan penyucian diri seperti yang diajarkan oleh Paulus tadi. Ayat 13 memberikan penjelasan kepada kita, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jalan satu-satunya agar Timotius bisa mewujudkan perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan tetap menjaga kesucian diri di dalam kepemimpinannya adalah dengan terus-menerus secara kontinu membaca kitab suci sebagai dasar membangun diri atau melakukan tugas kepemimpinannya. Dengan kata lain, terus-menerus membaca kitab suci dan mewujudkannya di dalam kehidupan secara nyata. Mendasari apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan segala wujud kehidupan yang lain termasuk kasih kepada sesama dengan sabda atau firman Tuhan. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus juga mencoba memberikan perbandingan antara latihan badani, latihan jasmani dengan latihan rohani. Latihan badani yang dimaksud adalah usaha mewujudkan kepemimpinan yang baik berdasarkan pengetahuan dan kemampuan manusia belaka. Sedangkan yang dimaksud latihan rohani adalah usaha mewujudkan kepemimpinan yang baik dengan cara di samping punya pengetahuan kemampuan manusia tadi, merasakan kasih Allah yang ada di dalam diri, hingga menyatakan hidup untuk selalu dijalani berdasarkan dan sesuai dengan kehendak Allah. Rasul Paulus menyatakan di dalam ayat ke-8, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
saya mencoba melihat Alkitab terjemahan sederhana edisi 2.5, bahasanya lebih mudah dipahami yang menyatakan demikian. Latihan jasmani memang ada gunanya tetapi terbatas. Sedangkan hidup sesuai dengan kehendak Allah selalu jauh lebih berguna karena membawa berkat baik untuk hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Ternyata latihan rohani, yaitu kehidupan yang diwujudkan berdasarkan kehendak Allah, apapun kehidupan itu, baik tutur kata, perilaku, sikap, dan segalanya, yang diwujudkan berdasarkan kehendak dan firman Allah, itu mendatangkan berkat pada saat ini, ataupun berkat bagi masa depan. Siapa yang akan diberkati? Tentu yang pertama-tama adalah si pelaku, orang yang melakukan hidup berdasarkan kehendak Allah tadi. Demikian juga orang-orang lain yang ada di sekitarnya yang sebenarnya secara tidak langsung sedang dipimpin. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus pun mengingatkan Timotius agar tidak lalai menggunakan karunia khusus yang diterimanya. Ayat 14 memberikan catatan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Hal ini memberikan pengertian bahwa setiap manusia sebenarnya dibekali dan diberi karunia khusus atau kemampuan khas di dalam mewujudkan kehidupan ataupun di dalam mengemban tugas kepemimpinan. Apalagi karunia khusus atau kemampuan khas tersebut juga dikuatkan dalam bentuk penumpangan tangan para rohaniawan. Penumpangan tangan para rohaniawan ini hampir sama dengan ketika suatu pelaksanaan pelantikan baik kepemimpinan, pemimpin apapun, pejabat eselon, dan apapun yang sedang dilakukan dengan pelantikan yang menghadirkan rohaniawan sebagai saksi, sekaligus pihak yang meneguhkan dan menguatkan saat pengambilan janji atau sumpah. Jadi yang memberikan karunia khusus, kemampuan khas adalah Tuhan, tetapi itu dikuatkan, diteguhkan oleh rohaniawan. Sebagai anggota keluarga Allah, apapun posisi, kedudukan, keberadaan kita, sebenarnya setiap kita juga menerima pengajaran kepemimpinan dari Rasul Paulus seperti yang diberikan kepada Timotius. Sekalipun memang kita bukan pemimpin bangsa dan negara, memang kita bukan pemimpin suatu organisasi, mungkin juga di antara kita bukan pemimpin jemaat, namun ajaran kepemimpinan tersebut juga sangat baik dan bermanfaat bagi kehidupan setiap anggota keluarga Allah. Setidaknya ketika sebagai orang tua memimpin anak-anaknya, ketika sebagai kakak memimpin adik-adiknya, bahkan ketika sebagai anak bungsu pun di dalam kepemimpinan bagi saudara-saudaranya yang lebih muda, atau apapun wujud kehidupannya, bahkan setidaknya sebagai pribadi yang harus memimpin dirinya sendiri. Apa yang diajarkan Rasul Paulus, mewujudkan kepemimpinan dengan cara mewujudkan hidup sesuai dan berdasarkan kehendak dan firman sabda Allah, akan menolong kehidupan menjadi lebih baik. Hidup akan mendatangkan berkat bagi diri kita sendiri ataupun bagi
sesama kita. Bahkan kita disadarkan ada kemampuan khusus, ada kemampuan khas karunia khusus yang Tuhan berikan kepada setiap kita di dalam mewujudkan kehidupan. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kita akan menanggapi sabda Tuhan hari ini dengan bersama-sama menyerahkan hidup kita. Dan kita mulai dengan mengaturkan syukur di dalam doa syukur dan doa syafaat bersama hari ini. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini mengingatkan kami, menolong kami di dalam kehidupan sebagai anggota keluarga Allah. Sebagai orang percaya, sebagai umat Allah, kami adalah seorang pemimpin, baik bagi diri kami secara pribadi, memimpin anggota tubuh kami, memimpin akal pikiran kami, hati kami, mengendalikan semuanya sebagai kepemimpinan diri. Demikian juga memimpin ketika sesama kami bersama-sama dengan kami, sekalipun tidak harus secara mutlak diwujudkan pengangkatan seorang kepemimpinan, tetapi kami memimpin mereka menjadi teladan yang terbaik bagi kehidupan. Engkau menolong, Engkau menguatkan, Engkau memampukan kami. Mewujudkan hidup sesuai dengan kehendak Allah adalah dasar perilaku dan kehidupan yang baik. Dengan demikian kami boleh diteladan, kami boleh dirasakan sebagai pemimpin yang baik di dalam kehidupan. Bahkan tatkala ada kelemahan ragawi, sakit penyakit yang harus kami alami pun, kami tetap berhak dan punya tanggung jawab mewujudkan kepemimpinan secara utuh di dalam diri kami sendiri. Dengan demikian kami menjadi anggota keluarga Allah yang berbahagia dan mendatangkan berkat bagi siapapun. Anak-anak kami ajak untuk merasakan kasih kuasa-Mu, menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, baik saat ini ataupun masa depan karena kasih kuasa-Mu. Tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami melalui kepemimpinan yang ada, presiden, wakilnya, para menteri yang membantu, para pemimpin kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota madya, dan semua pemimpin-pemimpin sampai pedesaan, tokoh masyarakat yang ada. Semua hanya karena kasih dan kuasa-Mu, kami mohonkan berkat kebijaksanaan dari Tuhan saja. Para medis dalam setiap kegiatan dan aktivitas kerja menjadi garda depan penanganan pandemi, kasih kuasa-Mu juga nyata, kebijaksanaan-Mu menjadi sumber kebaikan. Menyerahkan masyarakat di dalam membangun hidup bersama, saling mengasah, mengasuh, membangun kehidupan semakin baik, merasakan kasih kuasa Tuhan, Tuhan pun menjadi penguasa seutuhnya. Program vaksin dalam segala keterbatasan dan keadaan kami haturkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bangunan kerukunan, toleransi di bumi pertiwi tetap kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Itu doa kami Tuhan, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ketika hidup tidak sesuai dengan firman-Mu, tidak mendasarkan hidup pada sabda-Mu. Mohonkan ampun juga bagi kehidupan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan, menggapai damai sejahtera Tuhan dengan mewujudkan kehidupan kepemimpinan yang sejati berdasarkan sabda dan kehendak Allah, membawa berkat yang diberikan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, mewujudkan kehidupan sebagai pemimpin yang terbaik apapun posisi dan keadaan hari ini. Amin.